بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa pada tema ke-100. Kali ini kita akan mengkaji tentang Qadim. Bagaimana dalam kesimpulan tema 99 yang lalu dikatakan bahwa untuk memulai awal membangun siklus kesejarahan atau siklus verifikasi kesadaran makna perlu ditetapkan terlebih dahulu berbagai entitas qadim. Kita tahu bahwa ini maksud dengan qadim dalam kajian intelektual muslim adalah adanya entitas-entitas awal yang lebih dulu ada atau memang sudah ada tanpa diakibatkan oleh sebab. Selama ini entitas qadim yang kita ketahui adalah Allah, sedangkan yang lain dianggap muncul dari kekosongan nilai atau ketiadaan mutlak. Sebenarnya konsep ini awalnya bukan berasal dari dunia Islam, tetapi merupakan keyakinan kosmologi yang dibangun oleh seorang teolog dan filsuf Kristen, yaitu Santo Aurelius Augustinus, meninggal tahun 430 Masehi, yang kita kenal dengan creatio ex nihilo, yaitu penciptaan dari kekosongan mutlak yang berasal dari ilmu atau akal Tuhan yang disebut dengan akal pertama. Tapi apakah akal dapat menciptakan bentuk benda material tanpa bahan apa-apa? Bagaimana pandangan rasionalitas Qurani mengenai hal ini, Pak Iswan? Makasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai saat ini kita sampai tema 100, Pak Jul, ya. Alhamdulillah. Sebelum menjawab apa yang ditanyakan Pak Jul, mungkin pertama perlu saya sampaikan bahwa mungkin apa yang ditanyakan ini bisa dianggap masalah-masalah yang menyangkut keyakinan lah ya, keyakinan atau akidah. Nah, maka saya ingin menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di dalam rasionalitas Quran ini sebenarnya adalah sebuah sistem mekanisme pemikiran yang kita bangun, yang kami bangun di Al Barakah Center ini berdasarkan prinsip-prinsip daripada Al-Haq, prinsip-prinsip daripada Al-Quran, yaitu Al-Haq, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada tema 1. Jadi seluruhnya mengacu pada tema 1 tentang verifikasi kebenaran-kebenaran menurut apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Kebenaran-kebenaran yang kita maksud adalah kebenaran-kebenaran Al-Haq. Nah, jadi apapun interupsi, apapun sanggahan, koreksi dan segala macam itu mungkin harus dalam rangka prinsip-prinsip Al-Haq, bagaimana yang kita sampaikan sudah pada tema ayat 1. Nah, ini yang pertama mungkin yang perlu kita sampaikan gitu. Yang kedua, kalau melihat pertanyaan Pak Jul tadi, kita kan sudah membahas tema sebanyak 99 ditambah 2 tema yang tanpa nama tema itu kalau kita lihat sebelumnya dari seluruh tema itu ada hal substansif yang kita bicarakan gitu. Yang kita bicarakan yaitu adanya 3 kelompok dasar entitas
yang kita bicarakan, yang masing-masing 3 kelompok entitas dasar, entitas yang kita bicarakan ini dia saling berkorelasi. Nah, apa saja entitas-entitas yang kita bicarakan itu, yaitu adalah entitas-entitas yang kita sebut, pertama yang kita kenal dengan Allah, kita sebut dengan Ahad. Kita sebut dengan Ahad. Ini yang pertama. Nah, yang kedua ada kita juga mengenal, kemarin kita bahas tentang malaikat. Nah, yang ketiga tentang alam. Nah, alam yang saya maksudkan, yang kita maksudkan dengan alam ini, keseluruhan proses yang ada di alam ini maupun hasil dari proses alam ini. Jadi dia yang dimaksud dengan alam yaitu sesuatu yang meliputi baik itu dunia flora, dunia fauna, dunia jin dan manusia maupun dunia fisik. Nah, yang disebut dengan biasa dikenal di dalam Al-Qur'an secara umum syai'. Nah, syai' ini yaitu sesuatu yang terdiri dari susunan-susunan atau konfigurasi material. Nah, artinya apa yang sudah kita bicarakan ini, kita punya persepsi bahwa sebenarnya yang dikatakan creatio ex nihilo tadi ada penciptaan daripada dari kekosongan mutlak, jadi tidak ada apa-apanya menjadi tiba-tiba ada. Nah, menurut Santo Agustinus ini beliau ini kan mengemukakan pendapat ini kan sebelum Islam belum muncul di Jazirah Arab. Ya, jadi ini udah berkembang gitu pendapat Santo Agustinus ini gitu. Nah, tapi apa yang kita bicarakan tadi ada abstraksi kita bahwa sebenarnya Allah Ahad tadi, malaikat dan alam ini sebenarnya sebenarnya sama-sama ada gitu. Nanti mungkin dapat kita lihat dasar-dasar berpikir kita bahwa menyatakan ini sama-sama ada gitu. Bukankah selama ini pada abstraksi kita bahwa entitas malaikat maupun alam semesta diciptakan oleh Allah? Dengan kata lain, bukankah Allah lah yang mengadakan semua ini yang pada awalnya tidak ada, di mana dari kekosongan mutlak nihil sehingga menjadi ada? Nah, kalau kita berpikir itu untuk sementara berarti kita kan mengikuti apa yang dikatakan Santo Agustinus tadi, creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan, itu kan. Nah, tadi Pak Jul tanya apakah akal segala macam itu. Nah, itu kan bukan materi. Nah, jadi pendapat Santo Agustinus ini bahwa kekosongan mutlak itu tiba-tiba bisa memunculkan materi gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Pak Jul katakan tadi, lah kan segalanya sesuatu ini kan diciptakan oleh Allah. Nah, ini kembali lagi permasalahan gitu. Artinya apa? Kita menyatakan menciptakan, ini kan bahasa Indonesia lagi nih. Nah, sekarang coba kita lihat, kita pahami dulu. Mungkin saya akan menyampaikan istilah bahasa yang selalu kita terjemahkan sebagai menciptakan. Artinya kalau kita mengatakan menciptakan berarti membuat dari tidak ada menjadi ada gitu kan. Nah, di dalam Al-Qur'an setidaknya kita mengenal 4 kata yang sering ditranslate menjadi menciptakan gitu. Nah, ini 4 kata ini mungkin yang pertama kita lihat ada kata khalaqa. Yang kedua ada kata bada'a. Yang ketiga ada kata ja'ala. Nah, ada juga biasa kita ketemu juga dengan adanya kata fatara. Nah, ini Allah keempat ini kadang-kadang sering diterjemahkanlah dengan menciptakan gitu. Nah, sekarang kita lihat kata khalaqa. Kata khalaqa ini sebenarnya bermakna mendesain, mempola atau melakukan konstruksi, tapi dari sesuatu yang sudah ada gitu, dari materi yang sudah ada. Jadi materi yang sudah ada dibuat pola, dibuat desain,
dibuat cikal bakal nanti bentuk yang akan yang akan diharapkan. Nah, ini namanya halaka, seperti tukang jahit misalnya, ketika dia ingin membuat suatu bentuk baju model yang bagaimanapun, nah dia buat pola dulu kan. Nah, nanti prosesnya itu mengikuti polanya sehingga jadilah baju sesuai dengan pola yang dibuat, yang diinginkan gitu. Artinya apa? Artinya kan kainnya ada gitu. Artinya materinya sudah tersedia gitu. Nah, ini makna daripada khalaqa di dalam bahasa Arab gitu. Nah, yang digunakan oleh Al-Qur'an. Oleh sebab itu kalau kita melihat khalaqa di dalam Al-Qur'an itu khalaqas samawati wal ar, khalaqal insan, khalaqal bashar. Nah, semua khalaqa ini pola gitu. Nah, tadi kita katakan tadi, nah ini kati khalaqa gitu. Terus bada'a gitu. Nah, ketika membuat pola seperti kita lah, Pak Jul membuat pola atau siapapun bentuk, mungkin sebelum Pak Jul membuat pola itu orang lain pun ada yang membuat yang persis seperti Pak Jul buat gitu. Nah, Allah mengatakan bahwa yang aku buat ini, pola yang aku buat ini sebelumnya ndak ada, ini bentuk baru gitu kan. Nah, oleh sebab itu Allah di dalam bahasa Arab bentuk baru yang sebelum ada sebelumnya itu, nah dikenal dengan bada'ah. Dari sinilah muncul kata konsep bid'ah. Nah, dari sini kita tahu konsep bid'ah yang selalu diargumenkan, nanti perlu juga mungkin kita bahas. Nah, dari kata bada'ah. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 117 itu kan Allah katakan badi'us samawati wal ard. Nah, artinya, nah itu kan tadi khalaqa diterjemahkan kan menciptakan juga. Nah, ini juga kalau kita buka terjemahan itu kan Allah menciptakan langit dan bumi juga gitu. Nah, tapi maksudnya di sini bahwa langit dan bumi yang aku ciptakan ini sebelumnya dulu tak ada bentuk kayak gini. Nah, ini baru pertama kali bentuk yang diciptakan. Artinya kata ini pun ini berarti barang sesuatu yang ada gitu. Nah, yang ketiga kata ja'ala. Nah, kata ja'ala ini mungkin di dalam proses halaka ini kan proses yang panjang. Halakal insan, Allah menciptakan insan itu kan tidak langsung jadi insan. Dari air, dari tanah, dari bashar, dari nutfah, mudghah. Nah, ini jadi mungkin di dalam ini diadakan atau adanya perubahan-perubahan terhadap sesuatu yang berproses ini gitu. Perubahan-perubahan gitu. Nah, perubahan-perubahan secara kualitas. Nah, kalau dia yang di dalam proses ini ada perubahan-perubahan secara kualitas, misalnya fungsinya dan segala macam secara kualitas, ini disebut Allah dengan kata ja'ala. Oleh sebab itu misalnya di Al-Quran kita mendengar misalnya Allah wa ja'alnahu Qur'anan Arabian. Jadi sebenarnya yang Qur'anan Arabian yang kita baca ini itu adalah dijadikan Allah dalam bacaan bahasa Arab, sumber yang benarnya ada di Lauh Mahfuz kan begitu. Nah, misalnya Allah katakan misalnya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 30 itu Allah katakan wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menja'alakan, menciptakan, tapi dia menggunakan kata menjadikan, menja'alakan. Artinya khalifah itu adalah pangkat. Artinya ketika Allah mengatakan ingin menjadikan khalifah, berarti bashar sudah ada gitu. Nah, ini kata dari ja'ala. Nah, yang keempat tadi fatara. Nah, fatara ini di dalam penciptaan tadi, di dalam penciptaan khalaqa bada'a fatara tadi, mungkin ada sesuatu yang muncul lebih dulu. Yang mana misalnya orang pola baju tadi mungkin yang dibuat tangan dulu atau munculnya yang mana lebih dulu. Nah, muncul lebih dulu ini di dalam bahasa Arab artinya ini fatara.
Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat di dalam surah Fatir ayat 1, nah ini Allah katakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Jadi segala puji bagi Allah. Nah, ini terjemahannya kalau kita lihat menciptakan langit dan bumi lagi gitu. Nah, jadi setidaknya ini tapi maksudnya di sini bahwa Allah lah yang pertama kali apa yang diciptakannya itu langit dan bumi gitu. Nah, artinya sebelum apa-apa yang ada setelah itu jadi setelahnya. Jadi yang dikonsep Allah ini yang pertama langit dan bumi dimunculkan. Nah, ini artinya pertama kali. Nah, ini Allah menggunakan kata fatara. Nah, jadi dari kata-kata Al-Quran tadi yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran, kita mengenal apa yang ditanya Pak Jul tadi. Loh, kan Allah menciptakan segala sesuatu Allah yang menciptakan. Nah, itu kan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa Arabnya ada khalaqa, ada bada'a, ada ja'ala, ada fatara. Nah, ini minimal 4 yang ini kadang-kadang perlu abstraksi yang sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Qur'an. Jadi apakah secara rasionalitas Qur'ani cikal bakal alam dan dari malaikat dalam arti entitas awalnya atau entitas qadimnya memang sudah ada sebelumnya selain entitas ahad? Atau dengan perkataan lain, pada masa qadim itu di samping entitas ahad ada juga entitas lainnya? Nah, kalau ini kita lihat, berarti kalau ini kita lihat tadi kan sudah kita jelaskan bahwa kata khalaqa, fatara, ja'ala dan bada'a tadi menunjukkan bahwa sebelumnya ada sesuatu. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an kita lihat Allah menjadikan sesuatu kan pasti dari barang yang sudah ada tuh. Menciptakan manusia dari tanah, menciptakan jin katanya dari api, menciptakan binatang dari air. Nah, ini menciptakan manusia dari nutfah ya, dari pancaran air mani. Nah, semua Allah katakan, Allah tidak katakan aku menciptakan dari kekosongan menjadi ada. Semua dari barang yang ada gitu. Nah, itu yang tadi yang kita jelaskan gitu. Nah, apa yang dikatakan Pak Jul tadi berarti manusia, misalnya manusia ini kan dari proses alam juga, dari benda, dari syai, dari air, dari tanah, nah kalau begitu manusia ini dari mana datangnya? Apakah dari sesuatu yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada? Nah, ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Insan ayat 1. Di situ Allah mengatakan di surah Al-Insan ayat 1 itu hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an lam yakun syai'an minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Artinya di situ Allah mengatakan bahwa hal ata 'alal insan, bukankah sudah datang pada manusia itu hinun, momen. Artinya momen itu, hinun itu waktu, momen. Ilahin katanya sampai pada momen-momen tertentu. Nah, ini momen manusia kita ini gitu. Nah, momen manusia ini dari mana kata Allah? Dari itu minad dahri, ad-dahar. Nah, ad-dahar. Nah, ad-dahar di dalam bahasa Arab ini, ad-dahar ini waktu belakang, waktu yang lalu, waktu yang lama yang tanpa batas. Nah, jadi Allah katakan itu dari minad dahar, ad-dahri, dari sesuatu waktu yang masa lalu yang tanpa batas. Berarti yang tanpa batas itu sudah ada kata Allah. Nah, cuma kata Allah itu yang berasal daripada masa lalu, sedangkan manusia pada waktu itu belum ada bentuk yang kita sebut sebagai manusia, sebagai apa, sebagai benda, belum ada sebutan. Tapi yang jelas Allah di sini menyatakan di Al-Insan ayat 1 ini bahwa proses manusia kita yang muncul dari alam ini sebenarnya proses yang sangat panjang dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya, yang belum dinamai katanya, yang belum dinamai. Berarti ada bendanya ya, tapi yang belum dinamai. Nah, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa sebelum alam ini di mana ada manusia di dalamnya berproses,
yang berproses dari alam itu alam itu sendiri sudah ada sesuatu yang wataknya mungkin itu tidak dikenal, itu sains lah atau yang jelas barangnya ada. Nah ini yang disampaikan Allah. Oleh sebab itu Allah mengatakan bahwa dari minad dahri, dari ad-dahar ini sudah ada waktu udah cikal bakal syai gitu. Nah, oleh sebab itu semua bentuk yang kita kenal dengan kata menciptakan ini, semua bentuk yang kita kenal dengan kata menciptakan ini adalah sesuatu baik dengan kata khalaqa, batara, fatara, bada'a ini dia pasti berasal dari sesuatu yang sudah ada, Nah, yang sudah ada, sesuatu yang sudah ada inilah yang disampaikan Allah, dia mempunyai sifat-sifat otonom, dia tumbuh, berkembang, bisa berubah. Nah, ini yang oleh sebab itu sesuatu yang sudah ada ini dia sifatnya juga berevolusi. Nah, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertanyaan tadi. Bagaimana dengan entitas awal atau kadim dari malaikat? Nah, kalau malaikat ini kan tadi udah kita jelaskan kata ja'ala. Nah, kalau kita lihat kemarin udah juga kita jelaskan bahwa malaikat itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa bertransformasi gitu. Nah, kalau kita lihat tadi ayat Al-Insan, ayat Fatir ayat 1 tadi, terus ayat Allah katakan di ayat 1 tadi itu ja'ilil malaikati rusulan. Dia menjadikan malaikat sebagai rasul. Di sini Allah menggunakan kata ja'ala. Nah, kita tidak pernah melihat tadi kan kalau selain alam tadi kan dia dari kata khalaqa semua dihubungkan dengan alam. Khalaqa, fatara, bada'a, ja'ala. Nah, kita tidak pernah melihat kata malaikat yang dihubungkan dengan kata khalaqa, fatara, bada'a. Yang ada cuma ja'ala. Artinya bahwa malaikat ini dia hanya bisa berubah. Ya, dia hanya menggunakan kata ja'ala. Tapi dia bisa berubah, tapi materinya ada gitu. Seperti yang kita jelaskan tadi, ja'ala. Nah, perubahan-perubahan ini, malaikat ini, karena dia tidak berubah, mengalami perkembangan dan perubahan ataupun pertumbuhan, jadi perubahannya ini hanya bersifat transformasi. Oleh sebab itu malaikat tidak beranak, malaikat tidak berkembang biak. Nah, malaikat ya kan beda dengan alam tadi gitu. Nah, jadi malaikat juga tidak pernah mati. Nah, karena apa? Karena malaikat ini berbeda. Dia tidak mempunyai sifat-sifat otonom, dia tidak punya sifat otonom kehendak, karena dia cuma bisa dija'ala saja, bisa dija'ala gitu. Nah, oleh sebab itu malaikat tidak mati, tidak beranak, tidak apa gitu. Nah, dari apa yang kita pahami tadi dari sisi rasionalitas Quran, berarti setidaknya bahwa di alam kadim ini di samping Allah yang kita sebut Al-Ahad, Allah Subhanahu wa taala, ada entitas lain yang sebagai cikal bakal sebagai malaikat. Yang kedua ada entitas juga sebagai cikal bakal alam. Jadi setidaknya di alam kadim ini ada 3. Nah, oleh sebab itu inilah yang dikhalaqah oleh Allah, dikhalaqah, dija'ala, diqadha, diqadar oleh Allah. Jadi tidak ada informasi Allah menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi khalaqa itu pola, bentuk, konstruksi, sehingga prosesnya sesuai dengan pola itu gitu. Jadi jika tadi dikatakan bahwa kata khalaqa adalah bentuk pola atau desain terhadap proses alam yang tentu berasal dari qada Allah, di lain pihak tadi dikatakan juga entitas sai itu memiliki sifat-sifat otonom dalam dirinya sendiri. Berarti dalam proses khalaqa hasilnya dimungkinkan adanya kegagalan dalam arti tidak sesuai pola. Nah, ini kalau sepintas, kalau ini kan kita tanya, ini Pak Jul bisa dimarah gitu. Masa Allah gagal dan tidak sesuai pola gitu. Nah, sekarang tapi
logikanya benar gitu. Logikanya benar. Kalau itu cuma pola konstruksi, berarti bisa ada kegagalan pola gitu kan. Kegagalan pola di dalam itu. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin kita kan sudah di tema 95 kan kita sudah menegaskan bahwa syai sesuatu yang otonom yang berproses ini kan mempunyai juga kriteria variabel kriteria dan sifat-sifatnya sendiri. Kalau sifatnya tidak terpenuhi dia bisa gagal gitu. Nah, sebenarnya hal ini pun berpola ini udah disampaikan Allah juga di dalam Al-Qur'an. Nah, kalau kita lihat misalnya di Al-Hajj ayat 5 di situ Allah katakan ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'ats, jika kalian itu ragu terhadap hari kebangkitan, kata Allah itu fa inna khalaqnakum min turab, aku jadikan kamu dari tanah, dari turab. Nah, setelah dari turab summa min nutfah, sudah itu dari air. Nah, dari air yang terpancar, summa min alaqah. Nah, setelah itu dia jadi alaqah biasa diterjemahkan segumpal darah. Nah, setelah jadi alaqah, summa min mudghah, jadi segumpal daging. Nah, ini proses. Nah, terus kata Allah, proses ini kata Allah dikatakan muhallaka, ada yang terpola dan juga wa khair muhallaka. Khair muhallaka, jadi dia tidak terpola, artinya dia tidak sesuai dengan pola yang ada gitu. Nah, inilah liyubayyina lakum, inilah aku jelaskan kepada kalian, kata Allah. Artinya apa? Ada yang tidak terpola. Ini Allah sendiri yang menyatakan. Oleh sebab itu, kita lihatlah, ada manusia lahir cacat, ada manusia lahir kekurangan apa yang tidak sama dengan umum manusia lainnya. Mungkin ada campur tangan manusia, aborsi misalnya, atau ada kebanyakan makan obat, dia menjadi cacat mental. Nah, ini kata Allah itu dia tidak mengikuti pola. Khair muhallaka, ada juga yang muhallaka. Artinya muhallaka ini tidak terhalaka, tidak terpola gitu. Dan khair muhallaka, muhallaka ini artinya terpola gitu. Ada juga yang khair muhallaka, yang tidak terpola gitu. Nah, jadi jangan heran kita melihat ada orang cacat mental, ada keguguran, ada aborsi. Nah, ini kan berarti ada yang tidak terpola, ada yang terpola. Nah, ini juga perlu kita pahami. Jangan kita katakan Allah menciptakan manusia itu sangat sempurna. Fi ahsani takwim. Coba lihat Anda punya mata dua tidak di atas, Anda punya hidung lubangnya di bawah tidak di atas. Ya itu kalau ngomong sama umum gitu. Cobalah kalau ngomong di YPAC. Ya kan? Yayasan Pendidikan Anak Cacat, bisa digebukin kalau ngomong gitu. Nah, artinya ini yang kita makna daripada khalaqah tadi. Nah, ini mungkin yang dapat bisa saya sampaikan tentang entitas qadim di dalam sejarah ini. Dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang dapat disimpulkan tentang entitas qadim ini, Pak Iswan? Nah, kesimpulan ini yang sangat penting dari sistem rasionalitas Quran yang kita bangun gitu. Ya, artinya dengan apa yang sudah kita bicarakan dari tema-tema awal dulu, ada yang kita simpulkan bahwa berdasarkan karakter-karakter yang sudah kita pahami tadi, itu ada tiga entitas di masa qadim. Ini yang pertama yang kita kenal dengan ahad, ini kita sebut dengan nanti kalau kita sebut dengan entitas yang positif karena Allah selalu maha baik. Nah, ada juga entitas yang negatif, yang cikal bakal alam ini. Nah, kenapa saya namakan negatif? Karena dia selalu berubah bentuk, dia tidak tetap selalu berubah sesuai dengan sifat-sifat daripada otonom itu. Ada juga entitas yang bersifat netral, yang cikal bakal malaikat tadi gitu. Nah, jadi
setidaknya 3 entitas. Nah, 3 entitas. Nah, 3 entitas inilah dapat kita jadikan mulainya awal tonggak sejarah. Artinya tonggak sejarah kita mulailah merunut, membangun epistemologi, membangun ontologi, membangun epistemologi, membangun aksiologi Islam ini mulai dari tonggak sejarah. Bukan mengambil dari sepotong-sepotong. Sehingga kan kita udah jelaskan kemarin beda antara sejarah dan rangkaian sejarah. Nah, mulai 3 inilah kita berangkat. Berarti masa kadim ada Allah, ada alam. Alam ini ada 2 lah kita katakan, cikal bakal malaikat sama cikal bakal alam semesta gitu. Nah, kalau begitu jangan Pak Jul tanya lagi. Nah, kalau gitu yang 3 itu berasal dari mana? Nah, oleh sebab itu kita katakan inilah mulainya sejarah. Artinya mulai kita tidak bisa melampaui sejarah. Melampaui sejarah berarti melampaui apa yang ada di ruang kadim ini. Melampaui ruang kadim berarti kita sama dengan melampaui Allah. Nah, jadi mulai di sinilah kita. Jadi tidak ada pertanyaan ke belakang lagi. Mulailah dengan kriteria variabel yang disampaikan Al-Quran. Kita berangkat dari 3 entitas kadim ini. Jadi kesimpulan yang terakhir bahwa keyakinan bahwa tadinya Allah hanya sendiri, di luar itu tidak ada apa-apa, mungkin perlu di rethinking, dipikirkan kembali. Sebab apa yang saya sampaikan, pendapat itu berasal dari Santo Agustinus dengan istilah yang digunakan oleh banyak intelektual teologi waktu itu, teolog Kristen. Dia berkeyakinan bahwa ada penciptaan ratio ex nihilo. Saya kira hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam tema ini. Bagaimana proses nanti itu akan kita bahas pada tema 101 insya Allah. Ya, terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.